Shalom, Horas, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya percaya kabar kita hari ini sangat luar biasa, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan Roh Kudus selalu menyemangati hidup kita, agar kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan sebuah semangat yang indah sekali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita kembali beribadah secara sederhana menghadap Tuhan dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, yang telah memberkati kami, yang telah melengkapi kehidupan kami, dan memberikan kepada kami berkat yang berlimpah, dan bahkan menolong kami untuk mengerti tentang apa yang Kau kehendaki melalui firman-Mu. Dan hari ini kami ingin memahami firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu memberkati kami untuk mengerti akan hal itu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 2 ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikian firman Tuhan, saya bacakan kembali untuk kita. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu yang lalu kebetulan saya sedang melihat Instagram daripada Andi Noya, yaitu presenter Kick Andy. Saya sangat tertarik dan mengikuti programnya. Dalam Instagram tersebut, dia sedang berbincang dengan seorang sahabatnya dengan judul yang mengatakan Andi Noya tidak sarjana. Saudara-saudara, dalam Instagram tersebut menceritakan bagaimana Andi Noya yang menjadi seorang wartawan senior dan bahkan yang sangat populer. Dia mulai dari sebuah titik nol, yang dimana Andi Noya ketika masih di SLTA, yaitu sebenarnya lebih tepatnya di SMK, di STM. Ketika duduk di bangku tersebut, dia sudah berkeinginan untuk menjadi seorang jurnalistik. Tetapi pada saat itu alumni atau tamatan daripada SMK atau STM itu sangat tidak memungkinkan untuk berada dalam mencicipi pendidikan di perguruan tinggi yang bidang jurnalistik. Tetapi dengan berbagai proses, akhirnya dia diterima. Dan dalam ketika perjalanan dia mengikuti perkuliahan, di tahap yang tertentu dia melamar menjadi seorang wartawan di sebuah majalah yang cukup terkenal pada saat itu katanya. Dan Andi Noya diterima. Dan disitulah Andi Noya tidak lagi mengikuti perkuliahannya. Dan akhirnya disitu dia karir dia untuk menjadi seorang wartawan. Dan ketika dia menjadi sebelum menjadi wartawan, dulunya dia sudah
melakukan aktivitas-aktivitas tulis-menulis, baik ketika di STM, bahkan di perguruan tinggi pun dia sudah menulis, karena Andi Noya itu sangat suka sekali akan tulis-menulis, dan bahkan bisa dia meramu sebuah cerita yang didengarnya menjadi sebuah tulisan-tulisan, baik ilmiah, baik humor dan yang lainnya. Dia menceritakan dan dia memberitakan apa yang dia tulisnya, dia beritakan. Dan memang itulah salah satu tugas dari seorang jurnalistik, memberitakan apa yang dilihat, apa yang didengar, untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak ramai sebagai sebuah informasi penting. Karena itu dia harus mempersiapkan diri untuk memberitakan sebuah berita. Itu penting sekali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berangkat dari itu. Kalau Andi Noya memberitakan tentang apa yang dilihatnya, apa yang diperhatikannya, dan apa yang didengarkannya, dia memberitakannya. Firman Tuhan hari ini memberitahukan Paulus, memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa dia sedang memberitakan tentang hikmat dan rahasia Allah. Oh, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini suatu hal yang sangat sulit untuk kita pikirkan. Bagaimana memberitakan hikmat Allah dan rahasia Allah. Memang kalau kita pikir-pikir, sedangkan hikmat manusia saja dan rahasia manusia saja untuk kita beritakan saja, kita beritakan dalam kehidupan sehari-hari, itu pun masih mengalami sebuah kesulitan. Itu juga belum tentu bisa diterima oleh orang banyak tentang apa yang kita beritakan. Contoh, hikmat seseorang, tokoh seseorang menyampaikan bagaimana dia menjadi sukses dan populer, tidak serta-merta orang-orang akan menerimanya dengan baik. Dan bahkan diberitahukan itu adalah rahasia kehidupannya, juga tidak serta-merta orang akan menerimanya dengan baik. Apalagi yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, bahwa Paulus memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi. Nah, ini yang tersembunyi, yang tidak pernah terlihat, yang tidak pernah diketahui orang, dan bahkan itu menjadi sebuah rahasia. Itu harus diberitakan. Bagaimana orang bisa menerima itu? Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi ketika dikatakan hikmat itu ada pada diri Yesus Kristus. Hikmat Allah yang tersembunyi itu terpaparkan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Mulai dia lahir, dia melayani, dia ditangkap, dia dihukum, dia disalibkan, dia mati, dan kemudian dia bangkit, kemudian naik ke sorga, dan akan datang kedua kalinya. Ini adalah hikmat Allah. Ini adalah sebuah hikmat Allah, dan bahkan ini tersembunyi selama ini di mata manusia. Dan ini menjadi sebuah rahasia. Lalu ini yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu. Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus juga memberitahukan, memang bagi orang itu adalah sebuah kebodohan. Karena sama halnya kalau kita lihat pada 1 Korintus 1 ayat 18, Paulus mengatakan sedemikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Makanya dikatakan bagi dunia yang akan binasa itu kebodohan. Orang mau disalibkan tidak berdosa, masih mau disalibkan, itu adalah sebuah kebodohan menurut hikmat dunia. Tetapi bagi Allah itu adalah kekuatan Allah untuk mengalahkan dosa. Itu yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Rahasia Allah, hikmat Allah. Pertanyaannya sekarang saudara-saudara, bagaimana Paulus bisa dengan indah memberitakan itu dan orang lain dapat menerima itu? Saudara-saudara, dalam perikop kita ini kita sebenarnya harus membaca dari ayat 6 sampai dengan ayat selanjutnya. Diungkapkan dalam hal ini bahwa hikmat Allah itu akan dapat diterima oleh manusia, bukan karena dipakai oleh hikmat manusia menyampaikan itu, tetapi yang dari Allah sendirilah dipakai untuk memberitakan itu. Kalau kita lihat pada
nats kita ini dikatakan di dalam perikop kita ini sangat luar biasa sekali. Semua itu harus berasal dari Allah. Apa yang dikatakan Allah, bahkan apa yang tersembunyi dari Allah. Dikatakan pada ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, oleh sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Karena itu saudara-saudara, dari situ kita lihat juga Paulus memberitakan itu bukan memakai kekuatannya, tetapi dia memakai roh Allah yang berdiam di dalam dirinya. Karena roh Allah yang mampu memberitakan tentang Allah kepada orang banyak. Karena itu yang mau dikatakan oleh Paulus, bukan diri dia sebenarnya. Kalau dia memberitakan tentang hikmat Allah, sebenarnya yang dia tunjukkan di situ roh yang sedang bekerja menyampaikan itu kepada khalayak ramai. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melihat dari hal tersebut, hal yang kita petik di situ, tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang mampu mengerti tentang Allah kalau dia mempergunakan apa yang ada pada dirinya. Manusia akan mampu dan mengetahui dan mengerti tentang Allah kalau kekuatan Allah sendiri yang akan dipergunakan, yang berasal dari Allah sendiri yang dipergunakan untuk mengetahui itu. Itu yang dikatakan roh Allah. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah andalkan pikiranmu untuk mengerti segala kehendak Allah, tetapi andalkanlah roh Allah untuk mengerti tentang Allah, supaya kita bisa mengerti, kita memahaminya dengan baik. Demikian juga dengan saudara-saudara, kalau kita mau melakukan segala kehendak Allah, jangan pernah pakai kekuatanmu, karena Anda tidak akan pernah bisa mempergunakan itu. Hanya kekuatan Allah lah yang bisa kita pakai untuk melaksanakan kehendak Allah. Hanya kekuatan Allah. Banyak hal kalau kita katakan kekuatan Allah itu tidak pernah bisa dijangkau oleh pikiran manusia, oleh hikmat manusia. Karena kekuatan Allah itu sangat melampaui, bahkan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan lingkup dan waktu di dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia dengan kekuatan Allah sendiri, bukan kekuatan kita sendiri. Kita percaya hari ini dan besok kita tidak akan pernah lagi mempergunakan kekuatan kita untuk melakukan kehendak Allah dan hikmat Allah. Tetapi kita akan mempergunakan dan mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus untuk melakukan itu semuanya. Kita adalah orang yang dipimpin oleh Roh, maka maulah untuk memakai kekuatan roh Allah sendiri. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami dan memberikan roh-Mu kepada kami, agar dengan roh-Mu Tuhan kami dimampukan, kami mengerti tentang apa yang Engkau kehendaki. Karena roh-Mu itulah kekuatan yang terindah yang kami terima dari Engkau. Bapa di sorga, kami selalu berkeinginan untuk berhasil melakukan segala kehendak-Mu. Melalui firman-Mu hari ini, kami mengerti. Kalau kami mau berhasil melakukan kehendak-Mu dan firman-Mu, kami hanya akan mengandalkan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami. Kami serahkan Tuhan diri kami untuk dipimpin oleh Roh. Amin.